Halo teman-teman, hari ini pengen ngomongin makeup ya. Jujur belakangan ini saya memang jarang atau memang udah males-malesan ya nge-YouTube. Selain karena ya bosen parfum tuh kayaknya sekarang udah gak banyak yang menarik, banyakan flanker, terus juga pengen ngerem juga ya kadang-kadang masih susah sih ya ngerem atau hiatus gitu atau aduh pengennya nggak belanja parfum tapi ya itu pasti kalau ada keluaran baru wah menarik nih nah itu dia tapi ya itu juga udah mulai males males YouTube ini lagi mood cuman kali ini ngomongin makeup aja ya. Hari ini pengen ngomongin maskara yang waktu itu saya beli, mungkin kalian udah atau sempat ngeliat videonya, yaitu maskara dari Carolina Herrera. Ini dia yang full size-nya seperti ini. Ini standar ya. Kenapa? Karena dia itu bisa di personalize ya, bisa di kostum gitu. Jadi standarnya ini yang baru ya. Keluaran mereka yang terbaru. Mungkin kira-kira sebulanan gitu ya. Kalau nggak salah launchingnya. Dia namanya Fabulous Eyes. Nah, Fabulous Eyes Mascara dari Carolina Herrera ini ada dua tipe. Yang pertama yang smudge proof, ini yang saya beli. Terus yang kedua waterproof. Ini saya kebetulan pilih sampelnya yang waterproof. Nah, kalau kalian penasaran miniaturnya seperti apa, dia itu bentuknya seperti ini, kayak lipstick kecil gitu. Cuman ini maskara, ada logonya. Nah, ini dia. Harga Fabulous Eyes dari Carolina Herrera ini 41 euro ya, untuk standar. Dia itu ada kayak beginiannya, lingkarannya. Kenapa? Karena nanti bisa di customize. Di atasnya bisa kalian lihat dia ada logonya CH gitu. Depannya juga, bawahnya seperti ini. Nah, jadi warna merah, warna hitam. Nah, sikatnya seperti ini. Sama dengan yang versi waterproof. Tuh. Sebenarnya ukuran-ukuran sikat seperti ini sebenarnya menurut saya agak kurang cocok dengan ukuran mata saya. Ya memang saya orangnya mungil, jadi muka juga mungil, jadi ukuran mata juga kecil. Dan ini menurut saya agak sedikit besar untuk ukuran mata saya atau bulu mata saya. Jadi harus yang ramping, tipis gitu ya. Cuman entah kenapa, saya penasaran aja. Kayaknya nggak banyak gitu yang ngomongin makeup dari Carolina Herrera. Setidaknya yang saya tahu ya. Oleh karena itu penasaran aja beli yang ini maskaranya. Kebetulan baru launching kemarin. Nah, ngomongin dulu packagingnya yang saya bilang bisa customize. Ini kan harganya 41 euro standar. Nah, kalau kalian mau ada gantungan kuncinya, ya itu kalau nggak salah ditambah 18 euro. Terus kalau beli gantungan kuncinya, saya nggak tahu apakah permanen atau penawaran sementara. Kalau beli gantungan kuncinya ditambah 18 euro, dia itu bisa kita tambah inisial nama kita. Ya. Gantungan kuncinya ditambah inisialnya, kerincingannya gitu. Terus bisa juga ditambah kerincingan lain. Ada optionnya, ada kalau nggak salah gambar jasmine atau apa gitu ya, ditambah di situ. Nah itu bayar. Kalau inisialnya so far nggak bayar, kecuali harus beli ininya tentunya ya, gantungan kuncinya. Nah kalau beli kerincingan yang lain itu baru ditambah lagi. Jadi kalau mau customize itu yang dari standar 41 euro bisa naik ke 72 euro kalau pakai tambah gantungan kunci dan kerincingannya. Kalau mau komplit ditambah lagi di bawahnya. Kayak apa sih, juntayan gitu di sininya.
Nah, itu jadi kalau udah full customize itu harganya jadi 84 euro kalau nggak salah. So buat kalian mikir-mikir deh, apakah worthy nggak kalau beli maskara harganya 84 euro. Cuman cakep sih ya, kalau saya lihat cakep. Saya kadang-kadang mikir juga, aduh pengen beli nggak ya yang apa namanya, yang versi waterproof tapi yang ada ininya ada itunya. Cuman dipikir-pikir kalau dihitung-hitung mahal juga ya 84 euro untuk satu maskara. Nah, 41 euro menurut saya harganya standar dengan harga brand high end maskara lainnya kayak Dior, Chanel gitu. Sekarang brand-brand seperti itu di atas 40-an. Nah, itu untuk harga yang menurut saya standar. Packagingnya oke ya, girly gitu, cakep. Nah, sekarang untuk bentuknya sendiri di mata saya. Saya tadi bilang ini ukuran sikat seperti ini agak kurang cocok untuk ukuran mata saya. Jadi saya pakainya nggak dari bawah banget, nggak dari akarnya banget, karena ini gampang nempel di kelopak mata. Jadi seperti ini ya. Menurut saya dia itu hasilnya yang nggak gimana banget gitu ya, nggak wow banget, nggak spektakuler banget tuh kan nempel di sini. Tapi cukuplah untuk bikin mata kita kesannya udah mulai hidup. Dan dia itu bisa bikin bulu mata saya yang tipis kelihatan lebih tebal. Cuman ya dia nggak begitu lentik banget dan juga nggak begitu panjang, jadi bulu matanya nggak begitu panjang. Pokoknya standar banget lah menurut saya ini hasilnya untuk Fabulous Eyes maskara dari Carolina Herrera. Ribet banget hari ini ngomongnya, standar banget tuh seperti ini ya. Jadi bedanya dengan pakai dan tanpa pakai ya seperti ini. Kadang-kadang ya itu dia, karena agak sedikit besar untuk ukuran mata saya, kadang-kadang agak susah untuk pakai yang di bawah. Di bawah kan lebih pendek lagi. Jadi ya gitulah. Hari ini saya pakai ini aja ya yang di atas ya. Tuh, seperti ini. Nah, ini kalian udah bisa lihat yang pakai dan tanpa ya. Oke lah, tapi ya itu standar banget hasilnya kan, nggak begitu yang cakep, lebih lentik. Tebel iya, cuman tebel dikit aja. Nah, sekarang pakai yang waterproof version ya. Sama aja sih menurut saya ya, cuman ya formulanya aja beda. Dilihat dari fisiknya pun sikatnya sama dengan yang versi smudge proof. Cuman kita bisa merasakan pas pakai, bisa merasakan formulanya tuh memang beda. Tuh. Oke. Nah, ini yang versi waterproof, smudge proof. Nah, terus performance-nya nih. Nah, ini dia. Kan udah lihat hasilnya gimana. Nah, untuk performance-nya. Kalau saya waktu itu pakai smudge proof di tempat kerja, terus maskeran kan, wajib masker. Waktu itu wajib masker. Sebelum saya mudik ke Indonesia udah dilepas tuh. Terus pas saya habis mudik pulang mulai kerja lagi, katanya udah diwajibkan lagi. Plan memang ya ininya ya, peraturannya. Oke lah pakai masker. Nah, ini kan berembun segala macam gitu ya, nggak keringetin sih, berembun segala macam. Akhirnya yang smudge proof ini ya itu deh kayak berjatuhan gitu, kayak panda gitu. Bukan berjatuhan, kalau serpihan berjatuhan itu biasanya yang maskaranya yang kayak gel krem gitu. Kalau ini nggak, dia itu lebih ke kayak titik-titik hitam gitu. Nah, nggak oke kan. Nah, berarti buat kalian yang aktivitasnya maskeran terus, kayaknya nggak cocok nih smudge proof ini.
Kecuali kalau misalnya saya pakai smudge proof ini misalnya weekend, terus saya pokoknya cuaca kering gitu ya, cuaca kering, jadi nggak bakalan keringetan, itu oke banget ya. Jadi catatannya nih, ternyata kalau yang smudge proof ini kalau saya pakai tanpa maskeran terus nggak keringetan ya, dia itu tahan banget, bisa dibilang 10 jaman dapat, bahkan mungkin di atas 10 jaman dapat. Oke banget, nggak ada bayangan-bayangan hitam ini, nggak ada mata panda. Itu dia. Ini cocoknya kalau memang cuaca kering tanpa kita keringetan segala macam beruap gitu, ini oke banget gitu loh. Nah itu dia, itu yang untuk smudge proof. Sekarang performance yang waterproof. Yang waterproof saya pakai maskeran di tempat kerja, berarti embun segala macam gitu ya. Oke banget, nggak ada apa mata panda gitu, nggak ada. Sampai saya pulang, kan saya kerja, makanya saya bangun segala macam persiapan dari jam 5 subuh, pulang kerja tuh sekitar jam 2-an gitu ya, jam 2-an, jam 3-an udah mulai kelihatan panda gitu, bayangan hitam. Berarti dari jam 5 subuh sampai sekitar jam 1 atau jam 2 siang, oke banget pokoknya, nggak luntur sama sekali. Tapi udah di atas jam 3 sore udah mulai sedikit ya, mulai ada bayangan hitam. So sekitar mungkin 7-8 jam dia ini yang waterproof version ini oke banget. Mau kalian keringetan, mau kalian kena air, mungkin nangis-nangis segala macam, ini oke banget. Cuman ya itu, cuman 7-8 jaman. Kalau kalian beraktivitas lagi di atas 7-8 jaman, triknya begini. Saya usap-usap yang apa hitam-hitam gitu, usap-usap aja agak sedikit ditekan gitu ya. Jadi yang apa mata pandanya yang hitam-hitam gitu mulai luntur, mulai hilang, udah balik kayak semula gitu. Nah itu dia kalau kalian misalnya masih beraktivitas lagi. Tapi kalau kalian udah males gitu ya, udah pulang, udah ya berarti kan udah di ini ya, riasannya dihapus. Nah itu dia. Jadi ya bedanya seperti itu ya, harganya sama, terus bisa di customize dua-duanya, packagingnya oke, girly menurut saya. So begini aja ya, semoga apa namanya ulasan saya mengenai maskara dari Carolina Hin ini yang terbaru, Fabulous Eyes namanya, bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari maskara yang seperti apa gitu, yang gimana gitu. Oke, so gini aja, ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Bye bye semuanya.